Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 26 April 2022, pekan kedua Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kali seorang bayi lahir ke dunia, hal pertama yang dilakukannya adalah menangis. Siapapun dia, menangis menjadi ciri khas kehidupan yang pertama dalam kelahiran seorang bayi. Jika bayi yang dilahirkan tidak menangis, biasanya perawat atau dokter akan berusaha membuat bayi itu bersuara menangis. Jika tidak menangis, tanda bahaya mendekat. Pertanyaannya, mengapa kok bayi yang baru dilahirkan selalu menangis? Tentu saja hal itu sebagai tanda bahwa ia hidup. Tetapi lebih dari itu adalah karena ia berpindah dari keadaan yang serba nyaman, hangat, terjamin di dalam rahim, kemudian berpindah ke dalam dunia nyata yang serba tidak nyaman. Menangis menjadi tanda peralihan dari situasi yang serba pasti kepada dunia yang harus berjuang sendiri. Peristiwa kelahiran di satu sisi sebagai peristiwa yang membahagiakan, namun di sisi lain merupakan pergulatan antara hidup dan mati. Kelahiran baru membawa perjuangan yang tidak mudah, baik bagi si ibu maupun bagi sang bayi, juga orang-orang yang berada di sekitar persalinan. Kelahiran baru selalu disertai dengan ketidaknyamanan, kekhawatiran, keraguan-raguan, dan pergulatan yang panjang. Jika tidak hati-hati, akibat fatalnya adalah hilangnya kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dialog Yesus dengan Nikodemus memberikan sebuah pemikiran baru. Yesus mengatakan, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Sebuah pernyataan yang sangat sulit ditangkap secara logika manusia. Lahir kembali adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya
sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan ini perlu proses perubahan hati, suatu transformasi rohani. Kata dilahirkan kembali secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Semua yang berdosa perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa kembali dengan Allah dan memperoleh karunia keselamatan. Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti kita dilahirkan oleh Roh. Selayaknya kita hidup menurut Roh, bukan kedagingan lagi. Dilahirkan kembali berarti kita hidup baru menurut Roh, mau meninggalkan manusia lama kita, dan kita mau kenakan manusia baru kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran baru hanya bisa terjadi dalam iman akan Yesus Kristus. Ia yang telah turun dari surga dan kembali ke surga. Itulah kelahiran baru dalam Roh. Peristiwa kebangkitan menjadikan para murid dilahirkan kembali dalam Roh. Mereka yang tadinya hidup dalam manusia lama kini menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit dari mati. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru dikenakan para murid. Mantel dari manusia baru itu adalah Yesus Kristus sendiri. Buahnya adalah mereka menjadi orang-orang yang berani dan cerdas dalam banyak hal, terlebih dalam hal mewartakan kebangkitan Tuhan. Kelahiran baru dalam Roh menjadikan cara hidup para murid juga dalam kebaruan. Mereka bersekutu dalam doa dan dalam kehidupan harian. Persekutuan dengan Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup kita baru. Tanpa itu, kita masih dalam manusia lama. Persekutuan itu menjadikan hidup kita nyaman kembali. Hidup kita bisa berbuah dan kita mempunyai jaminan keselamatan di dalamnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peralihan kelahiran baru dalam Roh tidak mudah diterima oleh setiap orang. Seperti bayi yang tidak terima ketika lepas dari kenyamanan dalam rahim dengan menangis, demikian juga seorang yang dilahirkan kembali dalam Roh disertai dengan mungkin tangisan yang luar biasa. Jika tangisan itu bukan berasal dari diri sendiri, sangat mungkin juga tangisan itu berasal dari orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin juga berusaha untuk menghalangi proses kelahiran baru itu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga kami mewartakan kemuliaan Putra-Mu yang telah bangkit, agar dapat memperoleh kurnia yang Kau janjikan. Kami bersyukur karena kami boleh menyapa-Mu sebagai Bapa kami. Engkau selalu menyertai dan menjaga kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.